Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya akan membahas mengenai saham perbankan untuk minggu ini ya. Jadi tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025. Nah, tanggal 27 Juni 2025 itu libur ya, karena memperingati satu Muharram tahun baru Islam ya, 1447. Jadi libur satu hari, hari Jumat. Jadi minggu ini hanya 4 hari ya. Minggu 3 sampai dengan 26 Juni 2025. Maaf, minggu lalu saya nggak sempat buat video untuk saham perbankan ya. Jadi minggu lalu memang saya ada kegiatan ke luar kota untuk menemani anak saya untuk ujian ya, ujian masuk perguruan tinggi. Jadi saya nggak sempat buat videonya karena memang waktu itu ujiannya memang waktu weekend ya seperti itu. Nah, sebentar saya sharekan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBCA. Nah, saham BCA ini kalau kita lihat sebenarnya sih sudah saya sering sebutkan ya. Paling gampang itu lihat tren jangka pendek dan menengahnya itu lihat di MA20-nya. Nah, MA20-nya di sini kalau kita lihat sudah mengarah ke bawah dan harga sahamnya sudah di bawahnya MA20-nya. Artinya kalau Anda punya sahamnya ya Anda kurangi posisinya ya seperti itu. Dia sekarang saat ini sedang testing area supportnya 8.600-an kurang lebih ya atau 8.650 yang saya gambarkan. Jadi dalam minggu ini kalau dia gagal bertahan di atasnya 8650, udah baiknya Anda jual dulu ya atau kalau dia membentuk lower low, low-nya kalau kita lihat 8625 ya. Jadi kalau dia turun di banyak 8625 untuk BBCA saran saya jual dulu ya atau kurangi posisi karena dia bisa saja turun sampai 8000 atau bahkan jauh sampai 7000 lebih ya. Nah, memang si BCA ini adalah saham yang saya sering bilang ya, kalaupun Anda nyangkut di pucuknya, itu dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun dia bisa balik lagi ke all time high ya, sebelumnya ya, atau bahkan membentuk new all time high. Tetapi itu sejauh ini. Tetapi kedepannya kita nggak akan pernah tahu pasti atau tidaknya. Nah, kalau kita perhatikan memang cukup menarik sih kalau koreksi ya seperti itu ya. Tapi saya sih tetap berpedoman pada trennya. Kalau trennya masih cenderung lesu, turun ke bawah, ya ada baiknya kurangi posisi dulu ya. Kalau kita lihat cara trennya gampangnya MA20-nya mengarah ke bawah, MA20-nya juga masih di bawahnya MA200-nya, dan harga sahamnya masih di bawah MA20-nya, jadi jangan terlalu agresif untuk buy. Nah, nanti kalau buy on weakness sudah saya sebutkan, tunggu nanti MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya seperti ini ya sebelumnya ya. Ya, ini ketika minggu keempat April ya sudah mulai naik ke atas ya, MA20 mengarah ke atas, nah itulah saatnya untuk buy. Dan memang yang saya sebutkan benar kan, dia naik sampai 9775. Nah, kemudian kalau dia sudah mulai turun, apalagi testing MA200 ini sudah saya sebutkan di video ya. Kalau dia gagal bertahan di MA200-nya ya ada baiknya kurangi posisi atau pasang trailing stopnya ya. Nah, ini koreksi lagi. Sampai di mana koreksinya Pak Sunar? Tunggu di mana ya belum tahu. Ya, kita lihat aja nanti apakah nanti 8600 ini bertahan atau jebol ditembus ke bawah lagi ya. Nah, kalau mau buy, saran saya sih Anda pasang buy-nya di atas. Yaitu kalau dia berhasil naik ke atas 9000 kita barusan buy. Kenapa buy-nya di atas? Karena saya itu prinsipnya adalah trend following. Selama uptrend-nya belum terkonfirmasi atau downtrend-nya masih lanjut ya. Lebih baik kita tunggu konfirmasi buy-nya agak ke atas. Ya, bukan berarti sesat enggak ya. Karena saya adalah trend following. Nah, kalau buy sekarang itu trennya masih turun ya. Seperti saya sebutkan sebelumnya, jadi lebih baik wait and see aja sambil pasang trailing stop dan stop loss-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9000 kita berusaha buyback. Ya, seperti itu ya. Paling tidak ya 2000 naik ke atas 9450-an ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin di sekitar 5% dapat profit lah, seperti itu ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9000. Nah, testing area resistennya saya sudah gambarkan 9400-an ya. Atau 9450. Ya, kurang lebih sih seperti itu untuk BBCA. Nah, berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini kalau kita perhatikan masih turun ya. MA20 mengarah ke bawah, harga sama masih di bawahnya MA20-nya, dan MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya juga ya. Jadi dia akan testing area sekitar supportnya 4900. Kalau mau buy, saran saya tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 5150 aja, karena dia masih testing 4900, nanggung ya. Lebih baik Anda tunggu sekalian di 4550 sampai 4600 ya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas kita berusaha buy. Ini saya gambarkan di sini ya. Kalau mau buy on weakness di bawah, ini untuk Bank Mandiri ya. Nah, maaf. Jadi kalau dia sudah mulai mantul, rebound naik ke atas, kita berusaha buy. Itu untuk Bank Mandiri. Nah, kalau dia berhasil tembus ke atas 5150, kita boleh buy high, sell higher, target price berikutnya 5500 sampai dengan 6000-an.
atau 5825 di sini ya saya gambarkan. Maka dia akan testing EMA 200-nya nanti. Jadi solusinya Anda jangan buy dulu, tunggu naik ke atas 5150 atau paling cepat kalau mau curi start ya naik ke atasnya 5000 lah, 5050. Jadi Anda boleh mulai buy. Tapi saat ini masih belum. Karena saya prinsipnya adalah trend following. Ini trennya jangka pendeknya masih downtrend. Karena MA20-nya mengarah ke bawah. Harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Apalagi MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Ya. Lebih baik Anda tunggu buy Inggris di bawah. Jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya bagi yang sudah punya. Ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. Ini masih testing area eh, 3.800 ya. Dia ditembus ke bawah. Jadi dia akan berfungsi menjadi resisten. Nah, kalau kita lihat di sini, ini belum buy. Karena swing low-nya belum terbentuk. Ini masih turun ke bawah. Belum ada higher low. Kalau kita perhatikan low-nya yang terakhir, walaupun candlenya hijau, ya low-nya itu higher low. Maaf, lower low ya. Walaupun candlenya hijau, tapi kan dia lower low. Hanya kalau kita lihat juga eh, lower high ya. Jadi masih belum buy untuk BBRI. Nah, kalau mau buy, tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi, paling tidak naik ke atas 4.000, nah, kita barusan buy. Atau eh, naik ke atas 3.900 lah ya, kalau mau buy ya, kalau curi start. Nah, ini trading range-nya memang sudah saya gambarkan 3.800 sampai 4.160. Yang mau buy yang weakness tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Menjelang penutupan atau besok paginya kita bersampai. Nah, area support berikutnya adalah sekitar 3.500 ya. Untuk yang dia akan testing. Memang sebelumnya 3.500 ini cukup kuat ya. Nah, arti kalau dia ditembus ke bawah, nggak lama dia langsung rebound mantul ke atas. Tetapi kita jangan terlalu kaku, terlalu lihat sebelumnya seperti ini. Oh, berarti saya pasti buy nanti 3.500 belum tentu. Ya, kita buy on weakness-nya nanti mulai kalau dia sudah mulai mantul, rebound ke atas ya. Tapi buy-nya bertapa aja, jangan terlalu agresif. Ya, memang sebelumnya naik ya, tapi belum tentu kali ini juga sama seperti itu. Jadi jangan terlalu kaku ya di saham ya, gitu ya. Nah, target price berikutnya, ya maaf, agak flu ya. Maka dia akan testing area sekitar 4150 sampai 4160 ya. Itu resistennya akan dia tembus ya. Nah, untuk BBRI ini selama masih di bawahnya 4160 sebenarnya dia masih bearish ya. Masih downtrend jangka pendek, jangka menengahnya juga sama. Ya. Jadi acuannya 4160. Jadi kalau mau agresif nanti aja kalau naik ke atas 4160 banyak bertahap aja. Ya, santai aja karena kalau kita lihat dari all time high-nya ini masih jauh ya. Jadi masih sekitar dari 6450 ya. Jadi jangan terlalu agresif, santai aja. Itu saran saya untuk BBRI. Nah, lebih cukup. Berikutnya BBNI ini di area supportnya ya. Dia memang sideways. Ini support 4000 lumayan kuat tertahan ya sejauh ini ya. Nah, kalau mau bayar weakness sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Nah, kenapa boleh bayar weakness di sini? Karena mengingat ini area supportnya cukup kuat ya. Memang pernah ditembus sebelumnya, tapi nggak lama lagi dia rebound mantul ke atas. Jadi banyak sedikit aja. Kalau dia naik ke atas 4.300 kita tambah lagi untuk average up. Target price berikutnya adalah 4.580 dan 4.800. Itu untuk BBNI. Jadi ini kalau mau buy Inggris boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Yang sudah punya pasang trade stopnya atau stop lossnya di 4.000 dan di sini ada swing low-nya di 3950. Jadi stop loss-nya 3950-an ya, kurang lebih seperti itu. Nah, BBNI ini kalau kita lihat volumenya memang menanjak, harganya masih turun. Jadi masih belum benar-benar aman. Eh, Baiknya kalau mau buy on weakness ya jangan terlalu banyak ya. Atau tunggu naik ke atasnya 4.200 atau naik ke atas 4.300 saja kita baru sampai. Karena masih resiko juga ya. Tapi mengingat ini area supportnya ya cukup menarik. Kalau yang mau spekulasi buy on weakness ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya BNGA, nah, area buy on weakness sudah saya gambarkan ada dua area. Nah, kalau mau tunggu eh, Anda bisa perhatikan area di sini adalah area 1650, tapi ini belum dites ya. Kalau dia sudah turun, nah kalau mendekati penutupan atau besok paginya dia mulai rebound, Anda boleh mulai buy omnibus ya di 1650 atau nanti tunggu aja kalau dia sudah mulai balik lagi ke atas 1700-an ya. Di garis saya 1705. Jadi naik ke atas 1705 kita baru sampai untuk BNGA. Nanti naik ke atas 1740 kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya 1790 dan 1850. Jadi BNKI ini cukup rapi ya. Nah, untuk trading range-nya sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Jadi kalau misalnya Anda ngikutin channel saya dan sudah mencatat ya, ini harusnya Anda sudah pasang trailing stop ya karena sudah turun lagi di bawah 1700 ya. Atau stop loss-nya ya. Seperti itu ya. Nah, terus terang saya untuk BNKI sudah saya jual ya. Jadi saya nggak punya lagi.
Nah, ini apakah dia masih turun lagi ya kita nggak tahu. Kalau dilihat dari trennya memang dia masih turun lagi ya. MA20-nya mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih jauh di bawahnya MA20-nya. MA20-nya juga di bawahnya MA200-nya. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PNBN kalau kita lihat masih downtrend, masih sideways di bawah, jadi ini masih belum buy. Lebih baik kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1250 lebih amannya. Atau swing high di sini adalah area 1275. Jadi kadang-kadang memang buy-nya agak ke atas karena untuk konfirmasi ini masih cenderung sideways di bawah ya. Jadi walaupun mendatar MA20-nya, tapi kalau kita perhatikan MA20-nya ini jauh di bawahnya MA200-nya. Ya. Jadi jangka pendeknya itu masih cenderung bearish ya, walaupun sideways di bawah. Lebih baik tunggu aja naik ke atasnya 1275 di sini ya. Kita first buy. Banyak bertambah aja. Naik ke atas 1345 kita tambah lagi untuk average up. Ya kurang lebih seperti itu untuk PNBN cukup. Berikutnya untuk BRIS. Terus terang untuk BRIS ini masih belum buy ya. Area buy on weakness saya gambarkan di 2540 ya. Memang sebelumnya dia berhasil naik ya, sesuai yang dengan saya gambarkan. Nah, ini kan belum berhasil naik ke atas 2540. Jadi jangan buy dulu. Buy-nya nanti tunggu kalau dia naik ke atas 2540. Nah, target price-nya 2700 2790. Jadi ini sudah saya gambarkan ya. Jadi kalau Anda mengikuti saya ini 2700 harusnya saya sudah pasang trailing stop ya. Paling nggak Anda bisa take profit atau kalau nggak sempat ya Anda besoknya kan masih bisa jual ini di sini ya. Karena dia sudah gagal bertahan di atasnya 2700 ya. Ekor panjang ke atas, inverted hammer dia masih lanjut turun. Nah, kalau di sini kalau kita lihat tunggu aja naik ke atas 2540 kalau mau buy. Yang sudah punya kalau mau pasang stop loss atau yang belum pasang stop loss atau trailing stop, Anda bisa pasang di 2400. Jadi kalau turun di banyak 2400, lebih baik kurangi posisi atau jual dulu semuanya karena dia akan turun terus, akan testing area berikutnya sekitar 2290 kemudian 2140 sampai 2000-an. Tadi untuk BRIS ini belum buy. Buy-nya tunggu nanti paling cepat kalau dia naik lagi ke atas 2540. Itu pun jangan terlalu banyak. Karena kenapa? MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Ya. Apalagi MA20-nya masih di bawah MA200-nya. Kalau lebih cukup untuk BRIS. Berikutnya untuk BTPS. Nah, BTPS ini beda dengan BRIS ya. Dia lumayan bertahan kuat ya. Sideways dengan supportnya sekitar 1210. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1330, Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya 1415 dan 1510 dan ini memang BTPS ini masih sideways kalau mau ya lebih baik tunggu buy on weakness di 1210 atau 1145 jadi buy on weakness itu turun jangan langsung buy tunggu kalau besoknya atau menjelang penutupan ya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru sampai memang sidewaysnya lumayan pendek ya jadi nggak seberapa banyak profitnya ya jadi Anda tunggu sekalian breakout ke atas atau buy on weakness agak jauh ke bawah ya 1145 tapi jangan sampai di bawahnya 1145. Kenapa? Kalau dia gagal bertahan di atasnya 1145 untuk BTPS, maka turunnya akan dalam. Ya, resiko seperti ini ya, turunnya dalam dan lama. Memang sebelumnya di sini turunnya sebentar ya. Eh, tapi sebelumnya kalau kita lihat dari mulai dari Oktober pertengahan 2024 sampai dengan April ini lumayan jauh ya, lama ya. Dia eh, sideways di bawah ya, bearish di bawah. Jadi kalau turun banyak 1145 itu lebih baik lupakanlah untuk TPS karena dia akan sideways di bawah atau tetap lanjut bearish ya seperti itu. Mau lebih cukup. Berikutnya untuk BBTN ini sudah ditembus ya supportnya. Jadi jangan lupa pasang stop lossnya. Kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil lagi naik ke atasnya 1145 ya. High-nya hari Jumat. Jadi kalau naik ke atas 1145 Anda boleh buy on weakness ya. Kalau yang mau buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1200 kita tambah lagi atau average up. Nah, jadi ini masih testing area support berikutnya sekitar 1040. Yang mau tunggu buy on weakness di 1040 juga boleh. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound masuk ke atas kita barusan buy untuk BBTN. Nah sejauh ini kalau kita lihat ini sudah mulai bearish ya. Jadi hati-hati jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya untuk BBTN. Ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk NISP masih tetap sama ya. Side bisnisnya masih tetap sesuai dengan saya gambarkan 1250, 1310, 1310, 1365. Jadi ini masih testing area supportnya 1310. Yang mau buy lebih baik tunggu di area sekitar 1250. Jadi untuk NISP ini memang lumayan rapi ya trading range-nya. Makanya saya sering bahas kenapa. Karena lumayan gampang. Jadi tunggu di 1250 kalau dia rebound mantul ke atas kita buy. Paling tidak 1310 dikasih. Ya buktinya dikasih. Nah kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi untuk average up. Target price-nya sekitar 1365. Ini sudah saya gambarkan ya. Jadi lama banget ya saya gambarkan ini ya. Tinggal ikutin saja. Kalau dia naik ya memang bisa tambah lagi. Target price berikutnya 1400 ya. Memang sebelumnya gagal. Tapi kalau Anda pasang trade stop atau stop loss ya harusnya masih aman ya seperti itu. Jadi nggak ruginya nggak banyak.
Lagi pula saya sudah sebutkan area support sebelumnya di sini ya. Ada dua area yang besar. Ini tetap sama ya. Memang sekarang masih testing area 1410 ya. Jadi buy on weakness itu jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound menjelang penutupan atau besoknya ya. Jadi penutupan hari Senin atau menjelang penutupan hari Senin atau besoknya lagi hari Selasa kalau dia sudah mulai rebound mantul ke atas jangan boleh buy ya. Tapi berhubung dia pendek ya 1310 sampai 1365 lebih baik Anda tunggu sekalian buy on weakness di 1250 ya karena sideways-nya 1250 atau 1270 lah ya sampai dengan 1350 sampai 1365. Nah, itu untuk NSFP lebih cukup. Berikutnya untuk Arto, Arto masih cenderung melemah ya. Area buy on weakness saya gambarkan 1800 dan 1610. Nah, ini kan masih di bawah 1800. Jadi kalau mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1800 saja. Karena dia masih testing area support 1610. Anda bisa tunggu di 1610 atau paling bawah di 1500 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1500, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Jadi ada tiga area di sini ya. Atau sekalian tunggu di 1800 kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 1800. Maaf tadi ada sedikit flu-nya ternyata berat sekali ya. Saya usahakan untuk selesaikan video ini. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1800 ya, kita berusaha mulai buy atau nanti tunggu sekalian di 1500. Habis seperti itu untuk Arto ya cukup ya. Berikutnya lagi untuk BNLI ini masih sideways ya. Yang mau buy Migras tetap sudah saya sebutkan ya. 2130 itu ada area yang menarik ya. Memang kadang-kadang nggak sampai dipotong ke bawah. Tapi kalau kita lihat di sini sudah mulai naik ke atas ya kita buy. Tapi ini sideways-nya memang pendek ya. 2130, 2400, kemudian 2400 sampai 2700. Jadi kalau yang mau ikut di lantai 2400, 2700 ya Anda boleh buy langsung ya kalau mau ya. Karena ini uptrend-nya masih lumayan menarik. Ya. Walaupun cenderung masih lesu ya. Ini kan side base-nya lumayan lama ya di sini ya. Kalau kita lihat 3 mingguan ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Target price berikutnya 2700 atau swing high yang di sini sekitar area sekitar 2640 ya. Jadi BNLI kemungkinan besar lebih menarik kalau mau buy on weakness sekitar 2100 sampai 2130. Karena di sini nanggung ya di tengah-tengahnya antara 2100 sampai 2130 sampai 2500-an ya atau 2700 yang saya gambarkan di sini. Oh maaf, bukan 2500 ini 2640 sampai 2700 ya. Kurang lebih cukup sekian seperti biasanya saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap sekian. Tetap tetap semangat.